Assalamualaikum Bapak Bagus. Ya, waalaikumsalam Ibu Ardiana. Ada apakah gerangan Bu Ardiana? Oh, uh, mohon maaf sebelumnya Bapak Bagus. Apakah Pak Bagus hari ini sedang santai? Apakah sedang sibuk? Untuk saat ini masih dalam keadaan santai Bu Ardiana. Bagaimana? Apakah ada suatu permasalahan yang perlu disampaikan? Pak Bagus begini, pengen ngobrol sama Bapak Bagus soalnya ada sedikit permasalahan di kelas, jadi pengen ngobrol sama Bapak Bagus. Apabila Pak Bagus ada waktu, mungkin ya agak sedikit lama. Oh ya, tidak apa-apa Bu Ana. Mungkin saya pada kesempatan kali ini bisa mendampingi Bu Ana terkait dengan tujuan Bu Ana menemui saya. Bagaimana kabarnya dulu Bu? Kesempatan hari ini sehat saja? Alhamdulillah Pak Bagus, hari ini saya sehat dan alhamdulillah keadaan saya jauh lebih baik dari kemarin. Iya, terima kasih. Semoga saja Bu Ana selalu sehat dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam mendidik, memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Amin, terima kasih Pak Bagus. Iya, saya lihat hari ini memang Bu Ana terlihat tidak nyaman. Mungkin ada sesuatu yang sekiranya disampaikan kepada saya. Benar Pak Bagus, karena ada sedikit permasalahan di sekolah ya, jadi mungkin saya agak kurang nyaman, terus sementara ini selama ini belum ada teman untuk saya ajak bicara, saya ajak ngobrol, belum ada, jadi saya merasa sedikit kurang enak hati ya kan Pak Bagus. Tidak apa-apa Bu Ana, saya menyadari tujuan Bu Ana terkait dengan menemui saya. Mungkin saya bisa jadi pendengar yang baik terkait dengan keluh kesah yang ingin Bu Ana sampaikan. Terima kasih banyak Pak Bagus Pak Bagus sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak Bagus, apa itu di sekolah kan ada anak itu gini, di waktu pembelajaran dia itu tidak mau, asik dengan dunianya sendiri ngaten, terus tetapi di saat teman-temannya itu mulai istirahat, dia itu malah melakukan kegiatan apa yang tadi saya anjurkan untuk anak-anak itu. Iya, kira-kira dari permasalahan tersebut, Bu Ana sudah mengidentifikasi apa belum terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan murid Bu Ana yang spesial tersebut? Iya, mungkin begini Pak Bagus, mungkin karena kurangnya kegiatan saya berikan, atau mungkin kurangnya eh, permainan di Pak Bagus, karena kalau di TK itu kan harus lebih banyak permainan, belajarnya sambil bermain, jadi mungkin itu yang menyebabkan anak-anak itu pripun nggih, asik dengan dunianya sendiri itu Pak Bagus. Oh iya, tapi apakah Ibu Ardiana sudah mulai mengidentifikasi anak tersebut terkait dengan bagaimana gaya belajarnya, kesiapan belajar, dan juga metode atau media yang tepat yang sekiranya Bu Ana sudah terapkan terhadap anak tersebut? Ya begini Pak Bagus, untuk media-media
Saat ini saya berusaha mencari media-media yang ada di alam itu, yang sekiranya anak-anak itu lebih lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Kalau dulu sih hanya apapun ya, hanya yang ada ngatan. Tapi untuk saat ini saya lebih memanfaatkan alam sekitar, Pak Bagus. Jadi saya itu tidak mengesampingkan alam sekitar yang ada di lingkungan sekolah saya untuk saya jadikan media pembelajaran anak-anak, seperti halnya dengan daun-daunan atau kerikil atau sebagainya dan sebagainya. Dan Pak Bagus. Iya, ya. Berarti Bu Hana dari kasus tersebut sudah bisa mengidentifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi anak tersebut ketika di kelas. Nah, dalam tindakan rencana aksi yang mungkin Bu Hana sudah terapkan di sekolah atau harapan Bu Hana yang bisa Bu Hana terapkan terkait dengan rencana aksi ke depannya, kira-kira bagaimana Bu Hana? Ya, itu tadi Pak Bagus. Saya akan lebih berusaha lagi mencari media-media yang lebih menyenangkan anak, dan apa itu saya akan terus menggali wawasan saya tentang pembelajaran yang berpusat kepada anak. Jadi tidak teacher center lagi, ngata, agar anak-anak itu lebih tertarik dengan kegiatan saya. Juga saya akan lebih eh, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, ngata. Itu merupakan langkah yang sangat baik yang bisa Bu Hana terapkan. Itu juga sudah merupakan tanggung jawab dari Bu Hana sebagai pendidik, memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dari identifikasi permasalahan tersebut, dari rencana aksi yang sudah maupun yang akan Bu Hana lakukan, tentunya memang Bu Hana kan sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab terhadap peserta didiknya. Nah, sebagai tenaga pendidik, bagaimana tanggung jawab Bu Hana untuk mewujudkan suatu pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi, karena saya lihat itu pembelajaran yang Bu Hana lakukan terkait dengan anak tersebut kan juga terkait dengan kematangan sosial emosional. Nah, bagaimana tanggung jawab Bu Hana dalam pembelajaran tersebut? Memang benar Pak Bagus. Anak-anak didik itu kan suatu tanggung jawab kita, nggih. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kami, terutama dalam kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Saya berusaha untuk lebih mencari kegiatan-kegiatan yang positif, yang sangat-sangat disenangi anak. Karena kadang-kadang apa ya, anak itu ada anak yang sukanya seperti ini, terus tapi yang lainnya ada yang tidak suka. Dan jadi saya berusaha memahami anak, memahami karakter mereka, memahami kesiapan mereka sebelum melakukan kegiatan. Betul Mbak Bagus? Iya. Saya lihat memang Bu Hana sudah bertanggung jawab sekali terhadap peserta didiknya, apalagi peserta didik Bu Hana masih ada di TK. Jadi kebutuhan akan rasa sabar itu diperlukan sekali ya. Jadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Bu Hana sendiri dan juga peserta didik, kira-kira apa Bu? Yang jauh, mohon maaf Bapak Bagus, bisa diulangi karena suaranya tadi ada sedikit hilang. Ya, tanggung jawab
dari Bu Ana terkait dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan yang Bu Ana perlukan, karena saya tahu dari peserta didik itu pastinya dia memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi, dan juga dari Bu Ana sendiri juga ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Nggih Pak Bagus. Untuk kebutuhan peserta didik mungkin mereka itu gimana nggih, pengennya diperhatikan ya kan, selalu diperhatikan. Jadi mungkin anak tersebut dari rumah kurang kasih sayang, selalu dibentak-bentak. Jadi mungkin di sekolah dia itu nyari perhatian saya supaya begini, mereka melakukan kegiatan itu karena pengen mencari perhatian dari saya, pengen diperhatikan dari saya, pengen diberikan kasih sayang yang lebih dari saya. Mungkin seperti itu Pak Bagus. Baik, dari alur coaching hari ini Bu Ana, kira-kira dari alur Tirta yang sudah Bu Ana sampaikan tadi, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, di bagian manakah yang menurut Bu Ana kira-kira yang paling sulit untuk diterapkan? Nggih Pak. Nggih, menurut saya yang paling sulit saya terapkan itu begini Pak Bagus. Pripun nggih, memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut, karena yang lain pun juga harus kami perhatikan. Jadi saya harus membagi perhatian itu antara anak satu dengan yang lainnya, karena bila anak yang satu itu saya perhatikan, yang lainnya akan merasa iri, merasa meri ngaten. Jadi saya harus bisa membagi perhatian-perhatian saya itu kepada mereka. Jadi juga saya harus bisa membimbing mereka satu persatu. Jadi itu yang paling berat. Kadang-kadang kan karena di kelas hanya sendiri ya, saya membimbing salah satu anak ini, tapi yang lainnya Mary. Jadi itu yang saya rasa paling berat, yang harus saya pikirkan dengan ekstra ngaten. Jadi itu yang harus saya lakukan, kegiatan-kegiatan yang ekstra, yaitu harus dapat membagi perhatian saya dan pembimbingan saya antara anak satunya dengan yang satunya. Ngaten Pak Bagus. Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Ana tentunya ini menjadi pembelajaran ya, buat semua saja, bukan buat Bu Ana, tapi juga memberikan pembelajaran buat saya. Dan saya merasakan bahwa Bu Ana sebenarnya sudah sangat berusaha baik dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Nah, kira-kira dari pengalaman coaching hari ini yang didapat dari Bu Ana, apa nih? Bisa diceritakan? Nggih, terima kasih banyak Pak Bagus nggih. Alhamdulillah dengan saya hari ini bisa menemui Pak Bagus, bisa ngobrol dengan Pak Bagus. Alhamdulillah di hati saya agak sedikit lega nggih Pak Bagus, dan mungkin nanti akan lebih pripun nggih di dalam kelas, di dalam pembelajaran saya akan lebih lagi memperhatikan anak-anak itu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Pak Bagus berikan kepada saya. Pak Bagus luangkan hari ini untuk saya, dan mungkin suatu saat saya
memerlukan Pak Bagus lagi, mohon tidak bosan-bosan Pak Bagus membimbing saya, mengarahkan saya. Dan terima kasih banyak. Nyun sewu, kalau begitu saya mohon izin kembali. Ya, terima kasih Bu Ana. Semoga kegiatan hari ini dan manfaat pada Bu Ana dan juga Bu Ana tentunya dengan menyampaikan permasalahan secara terstruktur, bagaimana dari tujuannya, dari identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawabnya, ini memberikan suatu perasaan yang lega Bu Ana, bahwa apa yang dialami selama ini sekiranya dapat dibagikan kepada saya hanya bisa memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat Bu Ana menggali informasi dan juga menyampaikan apa yang selama ini menjadi beban Bu Ana. Saya harap ini bisa berlanjut di kemudian hari dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua gitu. Terima kasih atas kunjungannya. Nggih, dalam yang berterima kasih banyak kalian panjenengan Pak Bagus. Nyun pangapunten dalam berdiri rumiyin nggih kembali. Ya, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.